Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam kesempatan ini, sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita sharing ya mengenai sejauh mana kesiapan tim Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang ya, khususnya ini yang dibentuk berdasarkan SK tahun ajaran 2019-2020 ya. Kemudian dilanjutkan untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini sejauh apa sih yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi penilaian Adiwiyata tingkat nasional? Ya, jadi ini langsung ke Google Drive-nya Adiwiyata SMA 2 Padalarang ya. Nah, kalau nanti Bu Ida, kemudian Bu Dina, Pak Acis, sama Pak Riza mau melengkapi begitu ya, ini dokumennya penilaian Adiwiyata nasional nih ya. Nah, di mana bisa mengaksesnya itu sudah meta share di grup Adiwiyata ya, ini di Adiwiyata SMA 2. Kemudian nanti lihat aja di medianya, terlihat nggak? Langsung ke media, ke sini media, link dokumen begitu. Kemudian cari link. Nah, ini. Nah, di sini ada link banyak ya, ada pelatihan, kemudian ada YouTube yang di-share gitu. Nah, itu semuanya tersimpan di sini jadi mudah nyarinya. Nah, ini nih Drive Google. Nah, nanti langsung masuk ke Drive-nya Adiwiyata Nasional ini. Sudah banyak folder. Nah, folder ini disesuaikan berdasarkan kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaiannya itu yang disebut dengan kuesioner ini. Kuesioner SMA 2 Padalarang. Terlihat nggak? Sekarang meta ke Excel. Aku ya. Ya, tuh. Jadi kuesioner evaluasi mandiri calon sekolah Adiwiyata Nasional. Tuh, ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriterianya banyak. Nah, misalkan yang pertama kan rencana gerakan PBLHS sesuai dengan apa? Laporan EDS, IPMLH, ini tuh kajian lingkungan hidup yang di sekolah, atau tidak sesuai. Nah, kalau ini tidak sesuai berarti kita nggak punya nilai. Punya nilainya itu kalau dua-duanya di checklist. Ini kolomnya bisa di checklist begini ya. Ya, nah di bagian bawah visi misi ada kuesioner SMA 2 Padalarang, ini Excel. Nah, ini bisa di-download. Pokoknya semua file yang ada di sini itu sudah boleh di-download oleh siapapun yang mengklik link Drive ini. Jadi Meta udah atur di-share untuk semuanya. Jadi bisa edit, bisa menambahkan, bisa download semua file yang ada di penilaian Adiwiyata Nasional. Karena sekarang ini masih pandemi, kemungkinan untuk tatap muka juga masih dibatasi. Jadi kemarin itu dari Dinas Lingkungan Hidup itu meminta untuk mengirimkan link yang tadi, yang Drive tadi. Jadi yang penilaiannya mungkin tidak tatap muka, tapi mereka akan langsung mengakses ini begitu ya, mengakses file yang kita unggah tadi, Drive yang kita unggah lagi. Nah, ini dari sini penilaiannya. Jadi aduh wilujeng sumping pahanhan hatur nuhun. Aduh, alhamdulillah ini Bapak Kasubag menyempatkan waktu. Ya, mangga. Terus. Hatur nuhun Pak. Lanjut lagi apa ya, aspek-aspek yang dinilainya tuh, poin-poinnya tuh apa? Nah, dilihat dari kuesioner ini. Nah bentuknya seperti ini. Jadi ada komponen, ada standar, ada daftar pertanyaan. Nah, ini nanti harus di checklist ya. Jadi checklist ini yang menentukan nilai kita nanti, dan minimal nilai kita itu untuk dapat predikat sekolah Adiwiyata Nasional harus mendapat 90. Nanti si bukti-bukti ini tuh yang EDS sama IPMLH itu ada foldernya rencana gerakan. Kita buat di Drive. Nah, ini di Drive ada rencana gerakan ya.
Nah, ketika rencana gerakan ini dibuka, nah akan terlihat ini tadi yang diminta ada EDS, ada IPM LH gitu ya. Nah, ini yang sudah Meta kembangkan ini dengan BirdNock kemarin. Aspeknya berarti kondisi idealnya begitu, kemudian kondisi realnya ini bentar. Nah, kemudian sarannya seperti apa begitu. Terus ada lagi misalkan dari kondisi ideal lahan kan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam. Nah, tapi kita realnya seperti apa? Nah, berarti kan kita memang terhindar dari potensi bahaya kan, karena kalau dilihat dari kontur Seman 2 Padalarang kan bukan di daerah yang rawan bencana gitu. Nah, hanya belum memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini contohnya kalau misalkan kebakaran, kemudian gempa bumi. Nah, kita kan belum punya gitu jalur evakuasinya itu, kemudian mitigasi bencananya itu kan ke siswa kita jarang melakukan itu gitu. Ini masih satu standar. Nah, harusnya kemarin itu masukan dari DLH Jabar itu kalau bisa dikembangkan 2 standar lagi, yaitu standar proses dan standar pengelolaan. Itu berarti nanti kurikulum itu masuk ke sini ya. Nah, ini baru standar sarana aja tuh, sarana ruang kelas, kemudian laboratorium kimia, tempat ibadah, jamban. Jadi ini baru sampai sini saja. Ke IPM LH dulu ya. Bedanya kalau yang di IPM LH ini, nah terlihat ada masalah lingkungannya, ada potensi, ada masalah gitu. Kemudian langsung real. Nanti jenis kegiatannya seperti apa begitu, jenis kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya. Nah, ini 4 tahunan ini ya, 4 tahunan. Jadi kalau 1 tahun nanti seperti Protapromas aja, kalau misalkan 1 tahun di sini nanti kolomnya bertambah menjadi 12 bulan. Karena ini 4 tahun, ini Meta buat dari tahun 2020 gitu. Berarti sampai 2023, 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, contoh ya, kita itu punya lahan yang luas kan. Nah, kemudian tanahnya juga enggak, kita terhindar dari potensi bahaya yang mengancam. Namun memang belum memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemudian kita juga terhindar dari pencemaran air. Namun ada yang di tepi aliran air, berarti yang dekat sungai itu Bu, yang kemarin kita bersih-bersih itu, ada kan pengikisan lahannya. Kemudian juga, nah ini dekat penggilingan pasir yang menimbulkan kebisingan. Lalu, walaupun dekat penggilingan pasir, tapi ya sebenarnya kita itu terhindar dari pencemaran udara. Jadi pencemar udara itu lebih pada gas karsinogenik. Kayak misalkan gas atau polutan dari pabrik, dari industri. Nah, itu yang masuk ke pencemaran udara gitu. Jadi kalau dari kajian lingkungan hidup yang lahan ini yaitu pengikisan air dengan kebisingan dari mesin penggilingan pasir. Nah, maka apa sih rencana yang kita lakukan untuk solusi gitu ya dari masalah tersebut? Nah, maka pertama pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman atau pohon, karena kan nanti dia bisa jadi benteng juga untuk pengikisan. Kemudian cadangan air juga. Terus optimalisasi drainase, pencegahan genangan air atau banjir. Nah, ini drainasenya itu saluran yang lele itu ya, yang parijal. Biasa parijal ini kan divisinya itu untuk pengembangan drainasenya itu dihubungkan juga dengan peternakan, yaitu lele. Kemudian satu lagi kita juga berhubungan dengan konservasi air. Nah, konservasi airnya itu biopori. Kemarin itu kan lubang-lubang biopori sempat juga untuk ditambah gitu kan.
di berbagai area, mulai dari tempat parkir, mulai dari taman, kemudian lapang dan lain sebagainya. Lalu konservasi energi juga begitu. Nah, nanti apa perubahan perilakunya? Berarti peduli dan cinta terhadap lingkungan. Kemudian perubahan fisiknya seperti apa? Nah, ini ada taman dan hutan sekolah, biopori, kemudian ada pengolahan limbah air wudhu, terus penggunaan cahaya mataharinya juga lebih maksimal begitu nanti. Nah, di sini penanggung jawabnya harus dituliskan siapa, sumber pembiayaannya dari mana, kemudian pihak yang terlibatnya siapa. Nah, itu rencananya. Kemudian yang 1 tahunan, bedanya di kolom aja sih, di kolom aja. Jadi kayak tadi kan 4 tahunan. Nah, 4 tahunan itu berarti dalam 12 bulan si proses pembibitan ini mau dilaksanakan kapan? Nah, kan kalau misalkan drainase nggak mungkin kita pilih-pilih bulan kan, itu sangat penting gitu. Jadi ini pasti dilakukan sepanjang tahun, maka meta checklist dari bulan pertama sampai ke 12 gitu. Tapi akan berbeda dengan, nah ini agak berubah nih. Nah, ini maksudnya untuk konservasi air, aksi lingkungan. Nah, aksi lingkungan itu ya berarti tim, kemudian siswa, kemudian kepala sekolah dan lain sebagainya, kita mengadakan misalkan gitu ya, bersih-bersih selokan gitu, bersih-bersih sungai di sekitar sekolah, atau pembuatan lubang biopori gitu, penambahan jumlah lubang biopori. Nah, maka yang disebut aksi lingkungan ini kan tidak sepanjang tahun gitu. Bisa saja kita hanya setahun 2 kali, diambil aja misalkan bulan Maret sama bulan Juli, disesuaikan dengan hari-hari besar untuk peringatan lingkungan hidup. Kemudian ya sama saja perubahannya apa untuk perilaku dan fisiknya, kemudian penanggung jawab, sumber pembiayaan, sama pihak yang terlibat. Nanti teh Bapak Ibu teh bisa langsung menambahkan kayak kemarin gitu ya Pak Yudi bawa bronjong. Nah, itu teh masuknya ke sini nih, penerapan PRLH, bikin foldernya mengikuti ini tuh. Bukti disimpan dalam folder penerapan PRLH untuk masyarakat. Itu radiusnya kalau harus bersih-bersih, misalnya sampah dan sebagainya, itu radiusnya dari sekolah harus berapa meter atau berapa ratus meter? Karena pas di belakang dapur itu yang ada tempat pembuangan sampah ya, yang itu teh selalu menimbulkan aroma-aroma yang kurang enak, terutama ke dapur, lalat yang berterbangan. Nah, itu harus kerjasama dengan lingkungan luar sekolah itu sejauh berapa, karena itu ya efeknya itu ke sekolah, Neng. Yang Meta pahami gitu ya, kita itu diberi kebebasan. Jadi di aksi lingkungan hidup teh ya segimana kita aja. Contoh kayak dokumen partisipasi. Nah, yang ini ya, dokumen partisipasi. Ini tuh tidak disebutkan partisipasinya itu berapa banyak, berapa lama begitu. Nah, tapi asal nanti berhubungan di kuesionernya teh ditulis, kayak misalkan kampanye tentang bank sampah, ya kita berhubungan dengan bank sampah, dengan pihak luar, misalkan dengan RT RW, ya cukup ditulis aja begitu. Jadi nih nanti ditulis upaya lainnya, bersih-bersih di sungai sekitar sekolah. Nah, tapi nggak detail Bu, berapa radiusnya, bersih-bersihnya harus setiap hari atau kapan, enggak. Yang penting kita punya dokumen ini. Nah, ini jejaring kerja dan komunikasi, berarti kan ada HPAI, KBB, kemarin ada pertemuan di SMPN 2. Nah, terus ini yang terbaru dengan Unpar. Nah, contoh yang Unpar mah lengkap Bu, kemarin teh Meta buat laporan tuh. Nah, ini mereka ada suratnya. Tuh. Jadi mereka ngasih surat bahwa tuh mereka itu ya, nah ingin gitu melakukan begitu kerjasama. Nah, ini film Citarum Harum secara online. Nah, ini ada via Google Meet gitu ya. Nah, terus ada mereka itu memberikan pulsa ke anak-anak yang ikut tuh. Nah, ini pulsa ya. Nah, pulsa itu tuh ditransfer. Nah, ada buktinya. Ada bukti transfernya ke Metate, terus ada ininya penerimaannya nih 500.000 gitu kan.
diterima, terus sama Meta dibeliin pulsa. Contoh misalkan ini nomor langsung kan, nah diisi nomornya teh tuh nomor ini Telkomsel gitu kan, langsung isi 25.000. Jadi betul-betul apa sih dokumennya teh ada gitu, jelas. Terus ada dokumentasinya nih, ada dokumentasinya, terus ada apa sih daftar hadirnya. Nah, daftar hadirnya, nah ini kan kayak kegiatan kita sekarang nih, ini siapa saja yang hadir. Kemudian kemarin mah kebetulan ada itunya Google-nya mereka udah nyiapin. Nah ini Kak, alhamdulillah idealnya mah kayak gini. Tambahan lagi, nah sama mengingatkan juga ya, ini teh udah bagi tugas sama Ajis ya Jis ya. Nah ini nanti sama Ajis di rename gitu. Tapi sebenarnya mangga ketika Parijal, Bu Ida, Bu Dina juga misalkan ya leluasa waktu, yuk bareng-bareng aja. Nanti ini di rename sama kita, ganti namanya. Jangan bentuk seperti itu kemarin tuh. Nah ini ganti ya, ini ganti nama yang edit. Nah ini ganti nama. Nah namanya teh jangan IMJ bla 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 bla, langsung aja ini kegiatan isi keterangan ya. Iya, jadi keterangannya kegiatan di SMP 2. Harus pakai penomoran nggak Bu nanti? Apa? Atau langsung aja gitu? Harus pakai penomoran nggak? Nah, ketika namanya sama, kegiatan pendampingan di SMPN 2 ini kan sama semua ya gitu. Boleh nanti ke 1, ke 2, ke 3. Jadi ini tinggal copy paste aja, Ctrl C. Berarti kan, nah ini misalkan yang ini nanti di rename, ganti nama yang ini, berarti tinggal di paste aja kan, tapi kasih keterangan berarti ini yang kedua gitu. Nah ini ya udah berubah namanya, kegiatan pendampingan, jadi semangat lah pokoknya bisa. Nah itu gambarannya Bu, mangga tuh HT ini yang RPP 2021. Nah ini alhamdulillah dikirim linknya sama Bu Hestika. Nah sebenarnya mah udah aja tinggal dimasukin ke sini kalau Meta mah gitu, jadi tambahin walaupun ini linknya dari kurikulum gitu ya, nggak masalah. Iya sama aja gitu. Jadi lebih mudah ya Bu ya, jadi ya, lebih mudah. Ya sama, bahwa Adiwiyata SMA 2 tuh didukung oleh semuanya. Iya. Nah terus tambahan misalkan ya RPP-nya kita ambil sejarah aja. Jadi kemarin itu pas terakhir kemarin yang Zoom Adiwiyata dengan provinsi, yang disebut dengan RPP Adiwiyata itu tidak harus di dalamnya itu ada kegiatan misalkan lingkungan, enggak. Jadi yang penting nah si KIKD-nya teh berhubungan dengan lingkungan. Contoh, bentar. Nih, KD aja. Menganalisis pemikiran yang melandasi peristiwa penting bla 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 serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Nah ini bangsa lain di dunia pada masa kini, ini teh udah ke RPP lingkungan masuknya teh KD-nya, karena ya lingkungannya berarti lingkungan dunia di masa ini gitu ya, di masa ini. Nah ini sebenarnya perlu kita edit. Jadi di editnya teh tinggal dikasih warna atau dikasih apa sih namanya tuh gambar gitu ya. Nah ini gitu, ini lingkungannya. Nah kayak gitu untuk dokumennya tuh. Jadi lingkungan fisik ya itu. Iya gitu Bu. Jadi nggak harus misalkannya teh terlihat si anak teh misalkan harus berhubungan mengolah sampah, tidak. Atau misalkan langsung daur ulang barang bekas, membersihkan rumah, membersihkan lingkungan, enggak harus kata-kata kayak gitu. Jadi yang penting di KD-nya, misalkan di kompetensi dasar atau di KI atau misalkan di materinya itu sudah berhubungan dengan lingkungan. Nah itu sih gambarannya Bapak Ibu, ketika bisa untuk membuktikan atau mengadakan dokumen pendukung itu ya kenapa tidak dipersiapkan. Tapi ketika memang tidak bisa ya udah nggak bisa lagi gitu, kayak tadi di pantai kan nggak mungkin gitu kita bohongan ngedit di pantai, enggak kan gitu. Terus
Iya. Teh. Iya Bisa Ibu, ini tadi tuh tulisannya teh bersih-bersih dipakai. gitu ya. Pak, kalau misalkan diganti nih kayak di sungai sekitar sekolah, ini nggak bisa, ini masuknya ke upaya lainnya. Jadi tetap yang bersih-bersih di pantai ini teh nggak di checklist. Nih bersih-bersih di sungai gitu, nanti ada bersih-bersih lagi, nanti di sini upaya lainnya. Jadi kalaupun ini 2-0, tapi kan ada beberapa upaya yang lainnya ya bisa tetap dapat nilai maksimal Bu, gitu. Itu, amin. Sekarang itu ya minta tolong untuk terus semangat, terus ini semakin sempurna file-filenya begitu Bu. Iya betul. Ya, yang konservasi energi, nah ini yang Earth Hour ya. Terus nah ini ya Bu Ida, kemudian Pak Hanhan, punten ini kemarin nih stiker gitu ya. Nah ini kan contohnya no plastik, kita sudah tidak menggunakan lagi plastik begitu ya. Nah ini terus mematikan dan mencabut alat listrik, alat elektronik. Nah terus ini ada yang matikan dan cabut saklar saat tidak digunakan. Nah ini kampanye masuknya. Nah kemudian kita punya dokumen yang Earth Hour teh yang anak-anak teh kemarin ikut geningannya mematikan lampu 1 jam. Nah ini masuknya ke konservasi energi ya. Nah tapi ini juga berarti masuk kepada perilaku masyarakat kan ya. Jadi lingkungan hidup di masyarakat, karena kan Earth Hour ini kan mereka tuh di lingkungan rumahnya kan kita masih daring teh gitu kan. Nih terus bahkan masuk juga ke media sosial, ada yang upload di statusnya kan di WhatsApp dan lain sebagainya. Terus nah ini tuh jadi nanti bisa di copy paste ya. Nah masukkan lagi. Nah ini tadi di dokumen konservasi energi, buat salinan bisa di copy begitu, kemudian nanti kita masukkan ke dokumen yang penerapan PRLH untuk masyarakat di sini. Nah tuh ada lagi di Earth Hour ini juga. Nah ini teh masuk yang tadi tuh, ini ada tandanya gitu. Jadi satu kegiatan teh bisa nanti masuk beberapa aspek tuh. Ini ya yang WA, ini nih yang status-status tuh kan. Ini berarti kan aksi kita tadi yang di media sosial ini tuh, mereka kan statusnya Earth Hour, Bu Yanti, Bu Retno gitu kan. Nah jadi nanti masuk juga ke kampanye yang di media sosial gitu Pak Bu. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan gitu dari Bapak Ibu yang lain, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semuanya mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat, dilancarkan segala sesuatunya, amin ya robbal alamin ya. Hatur nuhun, mangga tiasa live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.